Bapak Ibu, kita sudah memuji menyembah Tuhan, waktunya kita mendengarkan suara Tuhan. Kami persilakan kepada Pak Surbakti untuk sampaikan firman Tuhan. Ya, terima kasih. Sementara ini saya mute semua mic-nya ya. Ya, kita konsentrasi ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu, Engkau baik dan sangat baik sampai hari ini. Engkau berikan kami kekuatan, semangat, bahkan juga Tuhan kami boleh konsentrasi mendengarkan firman-Mu. Kami rindu pengorbanan-Mu turun atas kami sehingga waktu kami mendengarkan firman-Mu, semua kami boleh mengerti apa rencana-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Inilah kami siap hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat bertemu kita hari ini. Khususnya Ibu Rumanggun yang sudah lama kita nggak ketemu. Bisa ketemu hari ini ya. Luar biasa ya. Memang saya sudah pernah datang ke rumah. Ya mulai toh. Ya nanti ya. Sekarang waktunya untuk kita bisa bersama ya. Di hari ini topik yang akan sampaikan itu tentang akan pekerja sedikit ya, tuain banyak. Jadi pekerja sedikit, tuain banyak, atau tuain banyak, pekerja sedikit ya. Nah, ini yang kita akan belajar hari ini. Kenapa ada kata-kata tuain banyak tapi pekerja sedikit? Dan saya berdoa saudaraku hal ini dan Tuhan nyatakan kenapa itu muncul ya. Jadi hari ini kita akan lihat kenapa katakan pekerja sedikit dan banyak. Nah, saya berikan dulu PowerPoint-nya untuk kita bisa lihat kenapa kita seperti itu. Bentar dulu. Ini dasarnya kenapa dikatakan seperti itu ya. Bentar ya. Bisa udah lihat ya, lihat PowerPoint-nya ya. Ya, sudah Pak. Nah, dikatakan di sini saya bisa baca Matius 9 ayat 37-8. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian yang banyak tetapi pekerja sedikit. 38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, jadi saudaraku yang punya tuaian itu adalah Tuhan ya. Nah, jadi tapi sini Tuhan membutuhkan pekerja untuk tuaian itu. Tapi dari kacamata Tuhan pekerja sedikit. Tapi dari kacamata umumnya manusia, di mana-mana sudah tersebar sekolah Alkitab, sekolah tinggi teologi, di mana-mana ada. Nah, dua pandangan yang sangat berkontradiksi antara pandangan Tuhan dengan pandangan manusia. Tuhan melihat situasi di mana sekarang ini pun, di mana pekerja sedikit, tuayan banyak. Nah, apa yang membuat Tuhan menilai seperti itu? Ini yang kita perlu belajar sama-sama ya. Nah, seperti di sini, nah, dikatakan, mengapa dikatakan pekerja sedikit? Salah satu karakter Yesus adalah punya hati yang belas kasihan. Nah, punya hati yang belas kasihan. Nah, kalau saya baca ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, ini kondisi ini bisa terjadi, kondisi sekarang ini orang banyak itu tidak tergembala atau tidak bergembala. Padahal ada pendetanya ya, ada pendetanya. Tapi kau tanya, tahu nggak kondisi situasi keluarga si Anu? Nggak tahu. Ada masalah? Nggak tahu. Jadi para pelayan dalam satu ibadah itu, dia tidak tahu kondisi jemaat Tuhan yang dia layani.
apakah kondisi sakit, apa kondisi perlu dilayani secara khusus, tidak tahu. Nah, kalau kondisi dalam satu ibadah, di mana hamba Tuhan setempat dia tidak mengerti sama sekali, kondisi jemaat Tuhan itu sama dianggap seperti domba yang tidak bergembala. Tidak bergembala. Kenapa tidak bergembala? Karena memang nggak ada hubungannya antara gembala dan domba itu, hanya secara organisasi, ya dia bernaung dalam sebuah organisasi, ya terstruktur, ya. Tapi dalam kenyataan hidup sehari-hari, nah ini yang sangat miris, ya. Sakit pun tidak tahu, kondisi rumah tangganya kacau balau pun tidak tahu. Nah, ini bisa terjadi. Nah, tapi kalau tanya, oh itu jemaat yang mempercayakan banyak, ribuan katanya kan, tapi nggak kenal siapa yang dilayani. Ini parahnya. Jadi, tapi kalau model Yesus melayani, dia bukan nunggu di tempat. Tapi apa? Dia pergi dari desa ke desa, dari rumah ke rumah, dari tempat ke tempat. Kadang-kadang Yesus melayani di pinggir pantai, kadang Yesus melayani di bukit, kadang Yesus melayani di rumah Simon Sikusta, melayani juga di rumah Sakeus, melayani rumah Maria, ya saudaranya Marta dan Lazarus. Dan Yesus itu bukan menunggu. Yesus itu pergi untuk dari rumah ke rumah. Dia punya hati apa? Belas kasihan. Jadi kalau belas kasihan ini adalah salah satu penggerak untuk kita bisa melayani. Modal kita yaitu belas kasihan. Kalau kita melihat seseorang hidupnya tidak benar, tidak baik, ada dua hal pandangan orang. Ada mencela, waduh kalau begitu mah mana surga begitu hidupnya. Ada mencela kan, begitu mah udah parah itu, ujung-ujungnya maut lah kan gitu. Tapi kalau orang punya hati tergerak belas kasihan, dia langsung mendekati dan dilayani. Dia ceritakan tentang Yesus. Dialah satu-satunya yang memberikan kemampuan supaya orang itu punya harapan hidup. Apa yang mendorong itu? Tergerak oleh belas kasihan. Kalau waktu Pak Lamsar melayani katakan, di mana orang itu, di mana melayani orang lain, ada yang mendorong, ada yang menguasai, bahwa kasih Kristus yang menguasai orang itu, sehingga dia tidak betah di rumah, dia pergi keluar melayani jiwa-jiwa. Jadi modal kita di situ, tergerak oleh belas kasihan. Nah, tapi modal sekarang yang kebanyakan, kalau tanya melayani, berapa PK-nya? PK-nya ditanya, bukan jiwa-jiwa yang fokusnya. Berapa PK-nya? Sesuai enggak? Dengan ongkosnya nanti bisa balance enggak? Bisa seimbang enggak? Ada lebihnya enggak? Nah ini yang terjadi, saudaraku. Dan saya enggak ceritakan orangnya, tapi itu terjadi. Dia bilang, Pak Pendeta, kalau enggak ada keseimbangan bagaimana hidup? Ya kan? Perlu keseimbangan. Kalau saya pergi melayani tekor juga bagaimana? Dia beritahu buat kita hari ini. Urusan kita sebagai partisipan, para pelayan, yaitu melayani. Tergerak oleh belas kasihan. Melayani dengan kasih Kristus. Kalau soal berkat, itu bukan kita lagi urusan, itu urusan Tuhan itu. Nah, ini yang penting. Urusan Tuhan soal berkat itu. Nah, kadang Tuhan bisa bukakan berkat dari mana-mana. Seperti saya saksikan kemarin. Urusan saya berangkat ke Singapura untuk tinggal di sana, hotel semua, makan semua, udah siapkan semua. Hanya saya menyiapkan tiket untuk pulang pergi. Nah, dari mana itu?
Karena orang itu sendiri digerakkan Tuhan hatinya, dikatakan di mana para peserta yang dari Indonesia, kami menjamin untuk tinggalnya, menjamin untuk apa yang dimakan selama ada di Singapura. Itu luar biasa, saudaraku. Kita tidak minta. Ya. Jadi belas kasihan ini adalah salah satu penggerak untuk kita bisa melayani. Kalau orang menyerahkan diri dan berkata, Tuhan ini aku, Tuhan akan pakai dengan dahsyat lagi. Karena Tuhan mencari orang yang punya belas kasihan kepada orang banyak. Yang kedua, apa yang membuat kita dipakai Tuhan dan ayat ini digenapi, kita di mana kita menjadi salah satu dipercaya Tuhan untuk melayani. Di sini Matius 11:20 katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi karakter yang kedua, Yesus katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ini tidak berbicara, kalau orang Batak, wah kasar. Enggak begitu. Ya, lebih baik kasar di luar, lembut hati daripada lembut di luar, dalamnya kasar kan gitu ya. Kadang-kadang intonasi kata itu kita nggak bisa buat-buat. Tapi pengertian di sini dari sikap hati kita. Lemah, lembut, dan rendah hati. Apa bedanya dengan katakanlah tidak rendah hati? Kalau rendah hati ini senang diajar. Rendah hati ini mau menerima masukan. Bukan menunjukkan diri, aku bisa, aku mampu. Tapi orang rendah hati, aku bisa karena Tuhan memberikan saya kemampuan. Jadi pusatnya adalah Tuhan. Segala perkara dapat kulakukan di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kekuatan kita dalam melayani karena berpusat kepada Yesus. Artinya kita belajar tetap rendah hati. Belajar ini enggak cukup hanya seminggu, 2 minggu. Sepanjang hidup kita perlu belajar. Selama kita hidup kita perlu belajar. Rendah hati ini adalah bagian daripada karakter Yesus. Nah, kalau kita mengerti tentang ini, luar biasa kita melayani. Di mana-mana Tuhan akan nyatakan bagaimana kebesarannya melalui kita. Kan kita berkata, aku hidup bukannya aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Arti sini saudaraku, bahwa kita melayani berpusat pada Kristus, bukan berpusat kepada diri sendiri. Pusat kita adalah Kristus. Dalam yang tadi, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Artinya apa sini? Ya pusatnya Kristus itu saja. Aku melupakan apa di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di depan. The world behind me, the cross before me. Artinya kita memandang salib Yesus dan kita menempatkan dunia di belakang kita. Artinya sini bahwa kita melayani itu tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak punya kemampuan. Tapi bersama Tuhan, kita mampu mengerjakan perkara-perkara yang besar. Dan kita heran, kok bisa seperti ini? Kok bisa saya mampu? Kok bisa saya kuat? Saya beritahu, rahasianya ketika kita ada kesatuan dengan Tuhan. Karena tadi, pikulah yang kupasang dan belajar kepadaku. Ini artinya kita pergi melangkah kemanapun itu, kita tetap merasakan hanya karena Tuhanlah saya bisa melakukan ini. Hanya karena Tuhanlah saya bisa mengerjakan ini. Selalu pusatnya karena Tuhan, karena Tuhan. Nah, yang terkatakan di sini, ayat 30 katakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Jadi ada kerjasama seperti lembu ya dipasangkan kalau untuk nyangkul luku ataupun misalnya orang gunakan di sawah ya. Itu ketika dipasangkan, nah begitulah kita dengan Tuhan Yesus, kita seperti dipasangkan dan kerjasama. Dan bebanku pun ringan. Apa beban Yesus? Beban Yesus adalah jiwa-jiwa. Jadi kalau
pekerja itu menyerahkan diri, aku siap untuk dipakai, dipasangkan bersama dengan Yesus kemanapun saya melangkah, di sanalah akan terlihat pemakaian Tuhan dahsyat. Tidak ada satu kuasa yang lain pun mampu untuk memisahkan itu. Seperti nyanyian tadi, ya, ketelanjangankah, kelaparankah, ya, segala yang bentuk penyakitkah, tidak ada yang bisa memisahkan. Kenapa? Kita ada satu kesatuan yang erat dengan Tuhan. Kesatuan yang nggak bisa dipisahkan lagi. Nah, dari kita melayani itu pusatnya adalah Tuhan. Ya, dengan cara demikian, saudaraku, pekerjaan Tuhan akan bisa berjalan dengan baik dan kita bisa melakukan semuanya itu, tapi bukan kita, tapi Tuhan yang ada dalam kita. Sehingga kemampuan itu sungguh-sungguh nyata. Nah, sehingga kita boleh berkata kepada orang lain, aku bisa ini karena Tuhan. Dan tidak ada lagi perdebatan yang lain. Tidak ada lagi kata-kata, oh aku bisa karena aku mampu. Enggak, aku bisa karena Tuhan. Nah, kalau pusatnya Tuhan, saya optimis sekali buat kita yang hadir pada saat ini. Bahwa pemakaian Tuhan akan semakin dahsyat. Dari hari ke hari, dari hari ke hari, dari hari ke hari Tuhan bekerja. 1 jiwa, 2 jiwa, 3 jiwa. Terus Tuhan berikan kita kepercayaan untuk melayani. Mulai dari 1 jiwa. Mulai hari ini kita berpikir, siapa yang bisa aku layani? Siapa yang bisa aku dekati? Siapa yang bisa aku saksikan tentang kasih Kristus itu? Nah, terus kita kerjakan. Dan inilah luar biasanya kalau bersama Tuhan kita mampu melakukan hal-hal yang besar. Saudaraku, saya tidak panjangkan pembantuan ini, nanti kita bisa sharing juga pengalaman hidup kita, bagaimana Tuhan memakai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus menjelaskan kepada kami, sehingga kami semua menjadi pekerja-pekerja Kristus yang handal, yang luar biasa, karena ada kesatuan antara Kristus dengan kami. Unity in the Spirit. Kesatuan dalam roh kami. Kami menempatkan Kristus segalanya. Dia makin besar, kami makin kecil. Dia makin bertambah, kami makin berkurang. Terima kasih Tuhan. Dan moto ini menjadi bagian kami. Kemana kami melangkah, kami tempatkan Kristus segala-galanya. Kristus adalah yang terbesar dalam diri kami. Terima kasih. Inilah doa kami saat ini. Kami bersyukur dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kembali kepada Mutiar sebagai host. Ya, baik. Terima kasih Pak Surbakti buat firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini ya. Dengan tadi temanya sudah dikatakan, tuayan memang banyak, pekerja sedikit ya. Jadi kalau kita mengerti, memang dulu saya berpikir begini, itu kan tugas pendeta, ya kan? Tugas hamba Tuhan, ya kan? Oh iya, saya ke jemaat, yang penting saya itu dilayani, datang ke gereja, didoakan, ya bila penting dapat berkat, ya kan? Pulang ke rumah, enak tidur, gitu, ya kan? Nah, bila penting kalau ada utang, kita curhat juga tuh di gereja. Pak, saya ada utang, Pak, terbelit utang, Pak, gitu kan? Nah, dulu itu, ternyata itu salah. Kenapa salah? Karena ada amanat agung, ya kan? Pergi beritakan Injil sampai ke ujung dunia. Nah, Tuhan akan memakai kita, kan gitu kan? Nah, satu hal hari ini saya diteguhkan lagi dengan sebuah kalimat ya, perkataan tadi, beban Yesus adalah jiwa. Waduh, keren ya, keren. Aku baru disadarkan hari ini. Jadi kalau gurunya bebannya jiwa, berarti muridnya juga bebannya jiwa, ya gitu ya. Nah, jadi tadi udah dikatakan Bapak Pembina, yuk kita cari murid. Khotbah kapan itu ya Pak ya? Siapa ya yang itu ya? Siapa muridmu untuk tahun ini gitu. Jadi kita harus cari murid ya. Nah, jadi maksudnya itu bukan kita juga jadi guru ngajar, enggak. Maksudnya itu yuk siapa yang bisa kita rangkul, kita bisa temanin, terus kita bisa membangun dia, saling membangun lewat cerita hidup kita. Bagaimana kita mengikuti Yesus dulu ya seperti saya tadi. Kalau dulu saya pikir itu tugas pendeta itu, yang penting saya sebagai jemaat datang ke gereja berdoa. Nah, kadang-kadang anak kita sakit pun kita panggil pendeta mendoakan.
Padahal di dalam Kisah Rasul dikatakan 101 ayat 8, Allah Roh Kudus sudah memberikan kuasa, sudah memberikan otoritas. Jadi apa yang Yesus kerjakan, kita bisa kerjakan, bahkan lebih dari situ kalau kita mau. Ya, wow, keren. Jadi ini kita harus sadari, Bapak Ibu, ya, orang-orang in the power of love, jangan lagi cari-cari pendeta kalau sakit, ya, tapi bilang bersama Yesus saya bisa melakukan. Ada Roh Kudus. Kita tompang tangan buat anak kita, tompang tangan buat saudara kita. Nah, pokoknya yang dipakai kita. Ya kan, karena sudah nggak ada, muridnya yang disuruh, muridnya yang diutus, dan itu adalah saya bersama Bapak Ibu. Nah, itu dari saya sebagai pengantar, silakan kita sharing apa breakout room nih Pak? Ya, sharing aja. Silakan Bapak Ibu, langsung saja bagaimana pengalamannya mengikuti Yesus, bagaimana pengalamannya ketika dipasangkan dengan Yesus tadi, ya, ketika kuk dipasang kita bersama Yesus, apakah kita sudah siap? Atau bagaimana? Silakan langsung saja dibuka mic-nya, bersaksi. Silakan, Tuhan berkati.